Berkas perkara Roy Suryo dan Tifa telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saat pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tim kuasa hukum mengklaim mendapat tawaran restoratif justice dan langsung ditolak kliennya. Tawaran untuk dilakukan restoratif justice atau berdamai dengan pelapor Pak Joko Widodo. Kemudian juga ada tawaran juga untuk plea bargaining atau pengakuan bersalah dari kedua tersangka. Alhamdulillah tadi kepada seluruh rakyat Indonesia yang selama ini menunggu kepastian terkait dengan polemik ijazah mantan Presiden Republik Indonesia, Mas Roy dan Bu Tifa secara tegas di hadapan jaksa penuntut umum menyatakan tidak akan berdamai dengan Pak Joko Widodo. Mas Roy dan Bu Tifa merasa tidak pernah bersalah dalam peristiwa pidana ini karena yang mereka lakukan adalah meneliti objek ijazah yang diragukan yang selama bertahun-tahun menjadi polemik. Polda Metro Jaya sebelumnya menangkap Roy Suryo dan Tifa yang berstatus sebagai tersangka kasus tudingan ijazah Jokowi pada Jumat pekan lalu. Polda Metro Jaya menyebut penangkapan keduanya adalah bagian dari penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Namun, penahanan Roy dan Tifa ditangguhkan. Kejaksaan menyatakan keduanya tidak ditahan karena ada jaminan dari pihak keluarga. Mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan. Sementara, salah satu pihak yang melaporkan Roy dan Tifa terkait kasus ijazah Jokowi, Pradi Bersatu, mempertanyakan dasar penangguhan dan penahanan kedua tersangka. Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu, Ade Darmawan, menilai penangguhan penahanan tersebut disetujui dalam waktu yang sangat cepat karena diduga ada keterlibatan orang kuat di balik kasus yang menjerat Roy Suryo dan Tifa. Ade mengklaim sosok orang kuat bakal disampaikan langsung oleh Joko Widodo. Siapa orang kuat itu, Bang? Nanti biar Pak Jokowi sendiri yang menyampaikan, ya, orang kuat itu, ya. Kami tidak mau hari ini, kami tahu, tetapi kami tidak mau hari ini membuka ini di sini. Yang penting biarkan Pak Jokowi yang menyampaikan sendiri siapa orang itu, agar kita semua relawan bisa berbesar hati menerima siapa orang tersebut. Di sisi lain, Presiden ke-7 Joko Widodo menyatakan penahanan Roy Suryo dan Tifa adalah kewenangan penuh pihak kejaksaan. Jokowi pun akan mengikuti proses hukum yang ada hingga di persidangan nanti. Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan. Kecewa nggak Pak dengan tidak ditahannya keduanya, Pak? Itu kewenangan penuh dari kejaksaan, ya. Terima kasih. Disinggung terkait keterlibatan orang kuat, di balik penangguhan penahanan Roy Suryo dan Tifa, pihak kuasa hukum langsung melontarkan bantahan. Ya, ini kan argumen-argumen yang sesungguhnya tidak mencerminkan sikap jiwa besar mereka untuk menerima kenyataan bahwa ya jaksa tidak melakukan penahanan, gitu ya. Kemudian dikaitkan dengan unsur politik. Kami ini tidak ada yang membackup kami. Kami ini tidak ada orang besar di belakang kami. Ya, kami ini hanya para advokat. Mas Roy adalah warga negara biasa. Justru yang punya akses ke kekuasaan itu ya Pak Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia 2 periode, anaknya hari ini jadi wakil presiden. Justru kami yang dari awal mengatakan bahwa ini terlalu dipaksakan. Makanya kemudian kalau kita lihat perjalanan perkara pidana yang sebenarnya perkaranya simpel dan sederhana. Hanya pencemaran nama baik, fitnah yang diduga dilakukan Mas Roy dan Bu Tifa. Ya kan, bukan pembunuhan berencana, pasal 340 yang ancaman pidananya ancaman pidana mati.
bukan tindak pidana korupsi yang melibatkan permufakatan jahat, hanya untuk menguji satu dokumen. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga buka suara terkait penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kapolri menyatakan setelah perkara dilimpahkan dari Polda Metro Jaya, maka keputusan penahanan Roy dan Tifa sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pihak kejaksaan. Kewenangan polisi dalam perkara ijazah Jokowi telah selesai setelah proses penyerahan berkas perkara, barang bukti, dan tersangka ke kejaksaan. Polri telah melaksanakan kewajiban kami untuk menyerahkan tahap 2, di mana penyerahan tahap 2 itu terkait dengan peran administrasi yang terkait dengan penyidikan, berikut penyerahan tersangka. Jadi tentunya kewajiban kami sudah selesai untuk penangguhan penahanan. Saat ini sudah beralih ke institusi kejaksaan. Setelah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menangguhkan penahanan terhadap Roy Suryo dan Tifa, kini kasus yang melibatkan keduanya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Sementara Roy Suryo dan Tifa dikenakan wajib lapor setiap pekan. Tim Liputan, Kompas TV.